Shalom, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Haleluya. Boleh beli salam kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan ya, kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan dan diberi kerinduan untuk bisa hadir di tempat ini. Saya percaya Tuhan Yesus akan menjamah kita semua, baik kita yang ada di sini, juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Saya percaya Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Nanti saya minta Pendeta Pratama Regina Josephine yang akan membuka dalam doa. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari semuanya kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau membuka hati untuk Tuhan hadir bersama dengan kita pada pagi hari ini. Mari semuanya kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, Engkau memberikan kami kesehatan, dan terlebih pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Sebentar kami mau memulai rangkaian ibadah hari Minggu ini. Sungguh Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami berdoa untuk setiap puji-pujian yang kami naikkan, untuk setiap doa yang kami bawakan, dan terlebih untuk firman yang akan kami dengar. Sungguh Tuhan, kami mau semuanya serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati mereka yang hari ini bertugas melayani apapun bagian mereka. Sungguh Tuhan, biar urapan Tuhan turun atas mereka, dan setiap apa yang dilakukan itu boleh berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini sudah boleh hadir atau yang masih di perjalanan. Sungguh Tuhan, biar Engkau saja yang akan membimbing mereka, biar mereka semakin dekat dengan Engkau Tuhan dan bertumbuh di dalam iman Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami. Kami juga mau berdoa kepadamu untuk menjauhkan dari setiap kuasa-kuasa yang ingin mengganggu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan Tuhan dan biar hanya Engkau saja yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Biar dengan ibadah ini kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama yang percaya kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karya Tuhan dalam kehidupan kita sungguh dahsyat, amin. Karena itu layaklah kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita hanya untuk Dia. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Berharga di mata-Mu Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Berharga di mata-Mu Anugerah-Mu cukup bagi kami. anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Haleluya, terima kasih Tuhan.
Mari semua sama-sama katakan Amin. Karya Tuhan dalam kita adalah ajaib. Saudara percaya kalau Tuhan kita adalah ada yang ajaib. Amin. Kasih dan rahmatnya tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis darahku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis darahku, Yesusku ajaib bagiku. Tidak berubah kasih Tuhan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis darahku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus Tuhan kita Allah yang ajaib. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Haleluya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis darahku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis darahku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita ajaib, amin. Amin. Amin, haleluya. Pagi hari ini mari kita mau nyatakan bahwa Dialah yang memberi kita sukacita. Haleluya. Dalam kasih-Nya sukacita kita penuh. Mari nyatakan sukacita kita
ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Dia yang membuang semua gelisah, Dia berikan sukacita. Kau membuatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Mari menari buat Tuhan, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang berikan sukacita buat setiap kami. Sama-sama katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau membuatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Sama-sama. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Bapak Ibu percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini, amin. Amin. Hari ini kita mau menari buat Yesus. Kita mau memuji namanya. Karena kasihnya yang begitu besar buat kita. Haleluya. Sama-sama saya ajak kita mau angkat tangannya buat Tuhan. Kita mau katakan sama-sama. La 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 la. Sekali lagi. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh hidup di dalam kasih-Mu Tuhan, itu adalah anugerah-Mu yang terbesar buat setiap kami. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami, untuk kami lebih mengenal-Mu lebih lagi Tuhan.
Biar firman-Mu yang menuntun setiap kami. Haleluya Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kasih hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Terima kasih Tuhan karena Engkau menerima kami, Tuhan. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam
mengenal setiap hati kami Tuhan. Jauh melebihi setiap apapun yang ada di dunia ini. Semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang kami rindukan. Inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Supaya kehidupan Sama-sama dengan segenap hati kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah yang ku Kau menyerang hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kiranya hidup kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan senantiasa memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sungguh bersyukur Tuhan memandang hidup kami sungguh berharga. Siapa kami Tuhan di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan sungguh mengasihi hidup kami Tuhan. Mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya sungguh pujian kami memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di dalam hati kami, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan sungguh dapat mengubahkan kami, menguatkan kami, membawa sukacita berkat Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjalani hari-hari lewat tuntunan dari firman-Mu, tuntunan daripada Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, biar sungguh kami layak menerima firman-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang tiada apa-apanya Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu dan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami sambut dengan sukacita menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Kami juga menyapa jemaat Tuhan yang ikut lewat YouTube. Shalom, salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih ada di dalam keadaan sehat ya dan bisa beribadah pada kesempatan pagi hari ini semuanya karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, pengurus sudah memberikan kepercayaan untuk saya bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama
buka firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ya, Efesus 5 ayat 1 sampai 20. Efesus 5 ayat 1 sampai 20. Efesus 5 ayat 1 sampai 21 Bapak Ibu ya. Sampai 20. Ya. Sampai 20 kita akan baca bergantian, saya baca dari ayat yang ganjil Bapak Ibu ya. Semua sudah dapat? Amin ya. Bapak Ibu, Efesus 5 ayat 1 sampai 20 ya. Judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, Karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang-orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul hidup di dalam kasih Kristus. Kiranya lewat firman Tuhan yang kita dengar tidak berhenti di telinga dan di pikiran, tapi sungguh mengubahkan cara hidup kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih Kristus. Next. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu lembaga survei begitu ya mengatakan bahwa ya juga memberikan gambaran kepada kita ya bunyinya seperti berikut. Manusia secara luas mencari perasaan kasih atau ingin dicintai begitu ya. Banyak yang berjuang memahami dan mewujudkan kasih dalam kehidupan nyata.
Manusia juga rindu melakukan ya kasih tersebut, tapi kadang tidak tahu bagaimana menjalani kasih itu secara sehat di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berelasi begitu. Bahkan untuk orang-orang Kristen begitu sudah tahu teori ya tentang kasih Kristus ini, tetapi belum sungguh berakar di dalam hidup seperti itu. Lewat survei ini kita ketahui bahwa khususnya buat anak-anak Tuhan, pertanyaannya bukan apakah kita tahu tentang kasih Kristus, tetapi apakah sudah sungguh hidup di dalam kasih itu di dalam keseharian kita begitu. Jawabannya ada di firman Tuhan pada pagi hari ini ya, di Efesus 5 ayat 1 sampai 20 tadi begitu ya. Nah, Rasul Paulus di sini tidak bicara konsepnya saja begitu, tetapi ada dasar identitas yang disampaikan, ada ukuran standarnya, ada sumbernya ya, dan kasih sebagai bentuk ibadah yang sejati ya. Tema besar tahun ini kemenangan bersama Kristus ya, kemenangan atas dosa dan maut. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah kemenangan yang kekal, yang rohani dan transformatif. Dari kemenangan inilah lahir hidup yang baru. Tepat sekali pagi hari ini meneruskan dari Bapak Gembala sebagai identitas minggu lalu, sekarang diberikan judul hidup di dalam kasih Kristus. Kalau kita cek Bapak Ibu latar belakang penulisan surat Efesus ini sebetulnya ditulis oleh Rasul Paulus pada saat berada di dalam penjara. Saya juga pelajari bahwa Efesus itu suatu kota yang besar, maju, kosmopolitan begitu ya Bapak Ibu, seperti Bojong Soang mungkin gitu ya, tempat saya dibesarkan. Enggak, ini lebih maju Bapak Ibu ya. Nah, Efesus ini dikenal sebagai pusat perdagangan, budaya, penyembahan berhala ya. Ada kuil Artemis, Dewi Artemis yang besar di sana pada saat itu. Banyak praktik okultisme, imoralitas, dan nilai-nilai yang sungguh jauh bertentangan dengan Injil. Di sini Rasul Paulus kasih penguatan untuk meneguhkan identitas jemaat-jemaat Tuhan yang baru ikut Tuhan begitu ya, supaya kuat dan bagaimana Injil tersebut membentuk cara hidup yang berbeda. Nah, sebelum Bapak Ibu saya kasih materi firman Tuhan ini hanya dua. Apa itu hidup dalam kasih Kristus dan bagaimana hidup di dalam kasih Kristus berdasarkan konteks Efesus 5 ini. Next ya. Yang pertama adalah hidup dalam kasih Kristus itu apa begitu ya. Rasul Paulus ini di ayat ke-1 menyampaikan seperti berikut ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bahasa aslinya kata yang digunakan adalah mimetes atau bahasa Inggris itu mimik atau imitator. Rasul Paulus tidak bilang ini patuhilah aturan Allah, enggak seperti itu, tetapi tirulah pribadi Allah sendiri ya di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus tidak berkata taatilah Allah supaya kamu menjadi anak. Bukan seperti itu, tetapi karena kita ya anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang kekasih, hiduplah sebagai penurut Allah. Di dalam King James Version itu pakai kata as ya, sebagai atau sebagaimana begitu. Di dalam bahasa Indonesia masa kini begitu terjemahannya, kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Amin Bapak Ibu. Sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Kadang dunia berkata, kamu harus punya prestasi untuk dikasihi begitu ya. Kita harus punya prestasi untuk dikasihi. Kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu supaya layak dicintai atau dihargai. Kadang-kala dunia menempatkan kasih sebagai sebuah hasil atau upah. Kadang baru like banyak gitu ya, baru dikenal, dikasihi begitu. Tetapi di dalam Efesus disampaikan ya firman Tuhan lewat Rasul Paulus, kamu dikasihi karena itu kamu bisa berbuah ya. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Artinya kita hidup tidak cari pengakuan lagi, persetujuan atau penegasan dari orang lain untuk membuktikan
bahwa hidup kita, diri kita berharga di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Cocok sama pujian tadi ya. Yang pertama, ku berharga di matamu Tuhan. Sebelum firman Tuhan tadi, walau dunia melihat rupa. Tapi di Efesus menyampaikan kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak kekasih Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena itu pengertian hidup di dalam kasih Kristus yang saya sampaikan itu adalah hidup dari identitas sebagai anak yang sudah dikasihi, bukan hidup untuk mencari kasih. Sama-sama bilang, saya berharga. Amin, puji Tuhan. Next. Nah ini Bapak Ibu ya, kenapa kita pakai helm? Bapak Ibu, naik motor pakai helm enggak? Ya. Kalau di komplek enggak, mister, kata anak-anak saya ya. Kadang kita pakai helm, apa Bapak Ibu? Karena takut polisi begitu ya, takut ditilang gitu ya. Di komplek nggak pakai helm, kalau di luar baru pakai helm gitu ya. Ada saya lihat 3an nggak pakai helm gitu, ada gitu ya. Kemarin-kemarin lihat 1 motor 5an ada nggak pakai helm gitu. Nah, Bapak Ibu maksudnya apa begitu ya? Kadang kita taat jadi penurut Allah begitu seperti ayat 1 karena takut begitu ya. Ketaatan yang lahir dari takut hanya bertahan kalau polisinya ada begitu. Ketaatan yang lahir dari kasih ya, kita sadar akan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan ya, itu senantiasa bertahan. Mau diawasi, tidak diawasi begitu. Ada bos, tidak ada bos begitu. Kita sadar akan identitas kita. Melalui Efesus 5 ayat 1 itu, seorang anak yang tahu dirinya dikasihi, ya, orang tuanya pasti akan belajar taat dengan sukarela. Apa yang terjadi? Kalau kasih itu adalah sesuatu upah begitu. Kasih itu adalah sesuatu yang harus dicapai, sungguh beban begitu ya, bukan respon atas kasih yang kita terima begitu. Lanjut Bapak Ibu ya, kita masih di Efesus 5 ini ya. Ayat yang kedua Rasul Paulus menyampaikan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Kita akan kupas terus Efesus 5 ini sampai habis begitu. Nah, di ayat yang kedua ini disampaikan sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Kasih Kristus di sini adalah standarnya Bapak Ibu ya, ukurannya. Menuruti Allah itu sama dengan menuruti pola kasih Kristus begitu. Kasih Kristus adalah standarnya begitu. Kasih Kristus seperti yang bagaimana? Ya, Mister begitu. Kalau di sekolah kan seperti itu Bapak Ibu. Kasih Kristus di sini disampaikan tadi, rela memberi diri begitu, menyerahkan diri atau berkorban, tidak menuntut balas, tidak cari keuntungan sendiri, setia sampai akhir. Demikian kasih Kristus. Kalau disederhanakan adalah kasih yang agape. Kasih yang memberi tanpa menuntut balas. Ketaatan kita sebagai anak-anak yang kekasih, sebagai penurut Allah, tidak diukur seberapa sibuk kita melayani. Tetapi dari mana hidup kita mencerminkan kasih Kristus tadi standarnya yang rela berkorban. Ini ilustrasi saja Bapak Ibu, bukan di jemaat sini begitu ya. Senin pelayanan, minggu ibadah dulu, kadang 2 kali begitu ya. Senin pelayanan ya, Selasa ibadah doa gitu ya. Rabu, kaum bapak gitu ya. Kamis ada lagi lah kebaktian gitu ya. Jumat latihan musik gitu ya. Sabtu kaum wanita begitu ya. Lengkap ikut semua. Setiap hari di rumah Tuhan begitu ya. Bukan jemaat sini, bukan Pak Yosi ya. Gitu. Tapi pada saat istri minta tolong ya, buang sampah sebelum berangkat. Mohon maaf, sibuk pelayanan gitu. Anak ada PR ya.
Mohon maaf, sibuk ada pelayanan begitu. Kalau biasanya istri saya sebelum pergi itu minta filter air dibersihin, Bapak Ibu. Nah gitu ya. Nah apakah kita tetap lakukan begitu? Ya. Kalau maaf terus, sibuk pekerjaan Tuhan terus begitu ya, sampahnya tetap ada, anak nggak keperhatikan begitu. Hal-hal lain tidak diberesin di rumah, jadwal pelayanan juga penuh di gereja. Nah, Rasul Paulus tidak berkata hiduplah dengan rajin, tidak, ya. Hiduplah di dalam kasih. Baik melayani, Bapak Ibu ya, tetapi bukan hanya kesibukan rohani, tetapi tuntutannya kalau kita cek di Efesus adalah keserupaan dengan Kristus. Standarnya adalah kasih Kristus, rela menyerahkan diri, seperti demikian. Karena itu definisi yang kedua saya sampaikan adalah hidup di dalam kasih Kristus adalah pilihan sadar kita, next, untuk memprioritaskan kehendak Tuhan dan kepentingan orang lain di atas kenyamanan kita sendiri. Tuhan sudah kasih contoh bagi kita, menebus kita begitu ya. Kalau di sini nggak kelihatan, di sini kelihatan besar. Begitu. Pilihan sadar untuk memprioritaskan kehendak Tuhan dan kepentingan orang lain di atas kenyamanan pribadi. Next. Ibu, aku sayang ibu. Ya. Belum selesai. Ya. Ya, kalau ada istri saya diskusi ya dengan saya, kalau kalimatnya menggantung, pasti ada tapinya itu Bapak Ibu ya. Tapi ya, nah ini ya, ibu saya sayang ibu. Kalau nggak capek katanya. Nah kalau seperti itu mah apa jadwal itu mah ya. Nah banyak orang mengasihi selama enak, selama tidak repot, selama tidak perlu berkorban. Bapak Ibu, saudara sekalian, kadang kita ngukur kasihnya pakai mood, tetapi Tuhan tidak mood, Bapak Ibu. Saya tulis di sini ya. Saat Adam jatuh di dalam dosa, Allah sendiri yang inisiatif memanggil, di manakah engkau? Allah sampaikan protoevangelium, keturunan perempuan akan meremukan kepala ular. Puncaknya Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus kita, sehingga kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak mudan ya waktu menebus kita, sudah direncanakan secara sempurna. Ya, next. Kasih Kristus tidak bergantung pada perasaan mood, tetapi lewat action, lewat pengorbanan. Ya. Nah, Alkitab sering menggunakan mohon izin Bapak Ibu ya. Di Efesus ini ya, ada istilah tadi, ada tulisan Rasul Paulus hidup di dalam kasih begitu. Nah, bahasa aslinya itu menggunakan kata berjalan. Ya, menggambarkan hidup di dalam kasih itu adalah sesuatu proses langkah demi langkah yang konsisten terus dilakukan untuk meniru cara Tuhan Yesus. Baik saat situasi tenang maupun saat kita ditekan oleh masalah. Definisi yang ketiga menyampaikan hidup di dalam kasih Kristus itu adalah proses langkah demi langkah yang konsisten. Ya, hidup di dalam kasih itu sama dengan berjalan di dalam kasih. Ya, konsisten sampai kepada tujuan. Satu langkah, dua langkah begitu. Tapi tujuannya sudah pasti. Meniru Tuhan Yesus. Serupa dengan Tuhan Yesus seperti itu. Ya, menjadi penurut-penurut Allah. Kadang kita merasa harus menjadi orang suci begitu ya. Sempurna dengan kekuatan sendiri. Namun sebetulnya hidup di dalam kasih Kristus itu adalah bicara tentang penyerahan diri. Saat tinggal di dalam kasih-Nya, kasih itu akan mengalir dengan sendirinya melalui kita kepada orang lain. Seperti halnya cabang pohon, Bapak Ibu, tidak perlu berjuang keras untuk menghasilkan buah, tetapi menempel pada pokoknya saja. Definisi yang keempat saya sampaikan adalah hidup di dalam kasih Kristus adalah nempel
atau tinggal di dalam Yesus. Sebetulnya sederhana, hidup di dalam kasih Kristus adalah hidup di dalam Kristus sendiri. Karena pada dasarnya Tuhan Yesus Kristus adalah kasih, begitu ya. Nah, satu orang mohon bantuannya, Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 begitu. Siapa ya yang pegang mic? Oke, Ibu Yon, mohon bantuannya, Bu Yon. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 16 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, tugas ranting cuma satu katanya, Bapak, menempel supaya nutrisi dari batang mengalir masuk. Ya. Nempel, erat, dan tumbuh ya, net Bapak Ibu, betul itu. Efesus 5 itu menunjukkan standarnya seperti Kristus. Tadi yang Ibu yang bacakan, Yohanes 15 ini menunjukkan sumber kekuatannya menempel pada Tuhan Yesus. Jadi hidup dalam kasih Kristus bukan soal usaha kerasnya, tetapi soal tinggal di dalam Dia. Nah, next. Nah, balik lagi ke yang 4 ke atas. Bapak Ibu, demikian 4 pengertian hidup di dalam kasih Kristus ya. Yang keempat jadi kesimpulannya di dalam definisi hidup dalam kasih Kristus yaitu nempel, tinggal di dalam Yesus. Sekarang masuk bagaimana hidup di dalam kasih Kristus. Rasul Paulus juga sudah sampaikan secara pragmatis begitu ya, secara jelas bahkan di Efesus 5 tadi ya. Bagaimana hidup di dalam kasih Kristus? Yang pertama adalah tidak berdamai dengan dosa. Di ayat yang ketiga tadi disampaikan, percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan janganlah disebut-sebut di antara kamu. Hidup di dalam kasih pasti menolak percabulan, keserakahan, dan perkataan kotor. Kasih itu berkorban, kasih itu memberi, kasih itu tidak menuntut balas. Sedangkan keserakahan itu mengambil sehingga tidak bisa jalan bersama. Rasul Paulus mengkontraskan itu, terang dan gelap ya di dalam Efesus tadi. Kasih di dalam Kristus tidak berdamai, tidak kompromi dengan dosa. Justru karena kita sungguh mengasihi Allah, sadar akan identitas kita, kita jaga hidup kita. Seperti pujian tadi, Tuhan ini yang ku mau, kau menjaga hatiku. Di ayat 6 juga disampaikan, jangan tertipu omongan kosong. Banyak penceritaan, narasi yang indah begitu ya, terlihat indah, tapi isinya tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Banyak sekali di YouTube Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Rasul Paulus menyampaikan, menuruti Allah, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah tadi, bukan cuma soal ibadah, tapi bagaimana pikiran kita diarahkan, bagaimana perkataan kita diucapkan, bagaimana tindakan kita, begitu. Yang pertama, tidak berdamai dengan dosa. Next. 1 Korintus 6 ayat 20 ya. Ibu Yan, satu lagi. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin Bapak Ibu. Amin. Hidup bukan milik kita lagi. Ya. Tuhan sudah tebus hidup kita berharga. Next. Nah ini Bapak Ibu. Seorang siswa kami itu handphonenya Asus ROG. Ya, Asus ROG, ROG. Harganya itu hampir 17-an. Gitu. Mesen Gojek itu pulang. HP dipegang sambil main basket. Gimana caranya? Mesen Gojek, pegang handphone sambil main basket.
teman yang lain datang, begitu. Ngeblok itu, mau ngeblok basketnya, mau ngambil bola. Gitu. Akhirnya handphonenya jatuh Bapak Ibu. Tidak nyala begitu. Jadi aja urusan ya ke ruang kepala sekolah begitu. Akhirnya urusan ya. Diputuskan setengah-setengah Bapak Ibu. Ya. Berikutnya beberapa hari ke depan orang tuanya yang datang dua-duanya. Ya, ngimpi apa gitu ya harus ganti setengah-setengah begitu. Muncul invoice dari toko harganya 10 juta untuk servisnya. Nah Bapak Ibu apa yang mau saya ceritakan begitu ya. Kalau nilainya berharga pasti kita akan jaga baik-baik. Seperti itu ya. Nah tadi sudah disampaikan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan menebus dosa kita, begitu ya. Mari kita jaga hidup kita ya, tidak berdamai dengan dosa atau tidak berdamai dengan dosa kembali gitu ya. Rumah kita sedikit saja rusak diperbaiki. Gereja ini yang megah begini ya. Tegang Bapak Ibu, saya berdiri di depan pertama kali ada di gedung yang megah gitu ya. Saya pikir nggak apa-apalah. Latihan. Kalau jadi pendeta kan harus banyak pengalaman Pak Feli gitu ya. Gitu ya. Kita jaga hidup kita Bapak Ibu ya, tidak berdamai dengan dosa. Amin. Next. Nah, yang kedua, bagaimana hidup di dalam Kristus adalah berjalan lewat hikmat dan pimpinan roh. Di ayat yang 15 disampaikan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, begitu. Bagaimana kita hidup. Menuruti Allah, jadilah penurut-penurut Allah tadi di ayat 1, kan tadi sudah disebutkan, sadar memilih kehendaknya. Bukan sekedar menghindari dosa saja begitu, tapi sadar memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan, rela berkorban tadi, kasih yang agape. Rasul Paulus menekankan, perhatikan cara hidup, gunakan waktu dengan bijak, pahami kehendak Tuhan. Hidup di dalam kasih Kristus tidak bisa dijalani dengan sembarangan, tapi butuh kesadaran rohani, terlebih lagi hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Teorinya bagus Pak, teorinya bagus Mister. Tapi berat, mampukah saya memiliki kasih agape seperti Tuhan Yesus? Mampukah saya mengampuni orang yang menyakiti saya? Dengan kekuatan sendiri tidak bisa Bapak Ibu. Rasul Paulus sampaikan di sini, ayat 18, jangan mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mabuk oleh anggur itu artinya hidup di bawah kendali yang salah. Karena pada saat itu anggur digunakan untuk pesta pora, melarikan diri dari stres, luka batin, dan tekanan hidup. Papa saya dulu sering keluar kota jadi sales begitu. Kalau pulang malam minum itu, anggur orang tua, ada 1 botol gitu. Saya waktu kecil penasaran tuh, saya tuang banyak-banyak, 1 gelas, saya minum sekaligus. Panas, panas luar biasa begitu ya. Nah ini mabuk oleh anggur artinya hidup di bawah kendali yang salah begitu. Jadi Rasul Paulus berkata jangan mabuk oleh anggur artinya jangan biarkan apapun, siapapun selain Roh Kudus atau Allah sendiri yang menguasai pikiran, keputusan, dan hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Setiap hari, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Seperti firman Tuhan di Efesus ini, begitu. Ya, perhatikan cara hidup, begitu. Sudah pakai Google Maps, tapi di-reroute lagi, dipindah lagi, begitu ya. Bukan salah Google Map-nya, begitu ya. Tapi karena kita yang tidak mau dipimpin, begitu.
Udah pindah-pindah kurikulum ya, dari KTSP 2013, 2016 kurikulum merdeka sekalipun ngajarnya sama aja misalkan ya. Ganti kurikulum ya. Tapi ngajarnya sama aja. Nah, bukan salah kurikulumnya, tapi kita yang tidak mau diarahkan. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin kita begitu ya. Kasih Kristus hanya bisa dijalani dengan benar saat Roh Kudus mengarahkan keputusan kita, ya, mengendalikan hidup kita. Setiap pagi saya bangun tidur, siap-siap ke sekolah, baca renungan, sambil ngecas handphone, saya mohon tuntunan Tuhan. Kemana ini 300 siswa ya dan guru-guru mau dibawa? Tuhan, kalau ada masalah, Tuhan tolong saya, begitu ya, kasih hikmat kepada saya. Yang terakhir, Bapak Ibu, bagaimana hidup di dalam kasih Kristus? Menjadikan seluruh hidup sebagai ibadah yang sejati. Rasul Paulus menutup di ayat yang ke-20 dan 21 ini, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Allah yang kita taati adalah Allah yang hidup di dalam setiap aspek kehidupan kita, ya, sadar akan identitas kita. Nah, hidup sehari-hari kita seharusnya menjadi pola ibadah yang terus-menerus di hadapan Allah, ya. Jadi ibadah yang sejati itu lewat hidup kita, keseharian kita begitu. Tandanya apa? Di ayat ke-20, hati penuh syukur. Amin, Bapak Ibu. Ya, penuh syukur, hidup yang memuliakan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama begitu ya. Nah, kalau relasi dengan Tuhan begitu, hati yang penuh syukur, sikap dan tunduk, hormat dan takut kepada Tuhan. Relasi kepada sesama, perkataan kita membangun, ya, tidak merusak. Sikap yang saling menguatkan, tidak menjatuhkan. Relasi yang dipulihkan, saling mengampuni, bukan dipenuhi kepahitan. Ibadah sejati bukan hanya apa yang kita lakukan di gereja, tetapi bagaimana hidup di dalam keseharian kita. Bagaimana kasih Kristus itu menjadikan hidup kita sebagai seluruh ibadah begitu. Tempat paling efektif untuk saya diskusi dengan istri hanya ada 2, Bapak Ibu. Di meja makan dan di dalam mobil. Kadangkala pulang gereja itu diskusi, ya, firman Tuhannya begitu, musiknya begitu ya. Apa aja diceritain. Hati-hati, jangan sampai tidak sesuai dengan firman Tuhan, begitu ya. Ibadah tidak berhenti pada saat lagu terakhir, tetapi berlanjut dalam kita berbicara bagaimana bersikap dan membangun relasi. Kasih Kristus harusnya mengubahkan cara kita berbicara, cara kita bekerja, cara kita relasi dengan sesama. Harusnya hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Amin, Bapak Ibu. Ya, mari kita saling membangun, tidak saling menjatuhkan. Ya, ibadah tidak berhenti saat lagu terakhir. Bapak terima kasih begitu, Bapak Ibu. Ya, tidak hanya bersinar di hari Minggu saja, tapi keseharian kita bersinar. Ada kasih Kristus yang terlihat. Demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hidup di dalam kasih Kristus? Tidak berdamai dengan dosa, berjalan lewat hikmat dan pimpinan Roh, menjadikan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Firman Tuhan mengingatkan kita pada kasih Kristus, bukan konsep saja, bukan teori saja, tetapi kehidupan yang harus kita jalani selangkah demi selangkah dan konsisten. Rasul Paulus menegaskan bahwa hidup Kristen, hidup anak-anak Tuhan bukan dimulai dari tuntutan, tetapi identitas sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, sudah ditebus. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kita tahu tentang kasih Kristus, tetapi apakah sudah
terlihat di dalam cara hidup kita sehari-hari. Dalam cara kita berpikir, berbicara, membangun relasi, dalam keputusan yang kita ambil. Dalam keseharian kita, bersyukur tidak kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita kuat hidup di dalam kasih Kristus. Bukan hanya di gereja, hari Minggu, tetapi di dalam setiap waktu kita bersama dengan Tuhan, bersama orang kekasih Tuhan. Kiranya hidup kita menjadi ibadah yang sejati, sempurna, ibadah yang memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Ku mau bersyukur. Yang lagu pertama ya. Anugerahmu mempesona. Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Anugerahmu mempesonaku. Kita nyanyikan refnya saja dan bagian bridge-nya. Bersyukur kepadamu Tuhan, Anugerahmu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Kami Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku.
Mari bersyukur, mari berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami berharga, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bawa hati kami hanya kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami sadar identitas kami Tuhan. Tuhan sudah menebus kami. Anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami sungguh berharga di mata Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh turut akan Engkau, meneladani Engkau Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang sudah menebus kami hidup di dalam kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari. Firman Tuhan hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin kami, supaya kami senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Di dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Kami sungguh hidup di dalam kasih Kristus. Ajar kami memiliki hati seperti Engkau. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi terang Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur, mengampuni Tuhan, mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Tuhan berkati segenap umat-Mu yang sungguh rindu akan Engkau, hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kiranya lewat firman-Mu semakin kami dikuatkan Bapa. Tuhan yang tolong setiap apa yang menjadi pekerjaan usaha kami Tuhan. Tuhan yang senantiasa kuatkan supaya kami hidup di dalam firman Tuhan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan firman Tuhan yang kami dengar, biar sungguh dimateraikan. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, sisa cara kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur haya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Kita belajar ya untuk kita hidup di dalam Kristus, kita hidup juga menjadi terang dan garam dunia dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan warta gereja untuk sepekan. Hari ini pukul 8.45 itu ada ibadah ya Abid Rate, ibadah anak. Bertempat di ruang ibadah anak di lantai 2. Kemudian pada pukul 9 bertempat di ruangan ini ada ibadah remaja dengan tema Giving Love to My Family. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 pukul 18.30 via Zoom meeting Bapak Ibu bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah doa jemaat Rate ya, kita bisa bareng-bareng mengikuti ibadah doa ini. Dan
setiap hari Sabtu pukul 5.30 via Zoom meeting juga ada doa pagi ya. Selamat pagi Pak Turyani. Mari kita sama-sama membangun kerohanian kita dengan berdoa semakin merekatkan ya. Tadi Pak Henry juga bilang nempel terus sama Tuhan melalui doa kita. Kemudian pada hari Sabtu, tolong dicatat ya Bapak Ibu, pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026 ya, pas hari Valentine. Pukul 10 bertempat di GBI Trate, akan ada fellowship kaum pria dan wanita GBI Trate dengan tema Walking with Him, A New Beginning, dengan pembicara Bapak Pendeta Pratama Yopi Kusnandar. Bagi kaum pria dan wanita yang mau join atau ikut ibadah fellowship ini dapat mengkonfirmasi kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk kaum wanita kepada Ibu Ina dan kaum pria kepada Bapak Joshua. Ya, jadi tolong konfirmasi, oh ya saya mau hadir pada acara kali ini. Kemudian kita akan bertemu kembali minggu depan dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 pukul 7 bertempat di ruang gereja ini, atau juga bisa mengikuti live streaming ya GBI Trate dengan tema hidup dalam terang dengan pembicara Mona Yolanda. Ini lucu ya. Oke. Kemudian pada tanggal 15 Februari juga pukul 8.45 itu bertempat di ruang ibadah raya lantai 1 akan ada ibadah anak yang spesial ya. Jadi Bapak Ibu, orang tua dari murid-murid sekolah minggu atau anak-anak di tempat ini Abitrate juga dapat hadir mengikuti ibadah anak-anak dengan tema God's Love Through My Parents ya. Jadi bulan Februari ini bulan yang ini ya, banyak acaranya ya, ada Valentine, ada Imlek, ada ibadah puasa gitu ya. Jadi banyak sekali dan momennya karena ini Valentine ya, dalam Valentine ini juga ada acara ibadah anak. Jadi Bapak Ibu yang anak-anaknya usia sekolah minggu dapat atau orang tua murid, bukan orang tua murid ya, orang tua anak-anak Abitrate ini bisa mengikuti ibadah ini. Kemudian sebentar lagi ya, nggak kerasa bulan Agustus itu kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Jadi Semarak Kemerdekaan GBI Trate pada bulan Agustus 2026 ini bakal ada acara yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi akan ada bazar kemerdekaan, ada makanan, minuman, kemudian juga ada games gitu ya. Nah Bapak Ibu kalau pagi-pagi datang misalnya Bapak Ibu pasti ada ibu-ibu atau petugas yang memberikan kupon. Ya, kuponnya jangan sampai hilang ya Bapak Ibu. Karena kalau kuponnya hilang nanti gak bisa ditukerin, sayang ya. Kupon itu harus dikumpulkan, ditaruh baik-baik ya setiap hadir ibadah dan nanti bisa ditukarkan pada saat bazar ya. Bagaimana cara mendapatkan kupon gitu ya? Itu mulainya start Februari ini. Kalau ibu-ibu mengikuti ibadah umum, kemudian ibadah komisi, doa online, Bapak Ibu dapat 1 kupon ya. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengikuti ibadah doa onsite itu dapat 2 kupon ya. Jadi semakin banyak kupon, semakin besar juga nanti hadiahnya gitu ya Bapak Albert. Bukan hadiah, makanan mungkinnya dikumpulkan, itu menarik gitu ya. Nah bagi Bapak Ibu yang aduh kok saya tadi pagi saya lupa kayaknya saya nggak dikasih kupon ya gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa menghubungi Ibu Cindy ya, jadi 1 pintu saja ke Ibu Cindy. Oh saya kemarin lupa doa onsite saya belum dapat gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Cindy untuk mendapatkan kupon tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan bisa melalui transfer bank BCA atas nama GBI Trate atau amplop persembahan yang ada di kursi Bapak Ibu, dan juga atau yang di depan ya dekat pintu masuk bisa mengambil amplop, dan juga persembahan pembangunan gereja ya. Ini gereja kita nih luar biasa ya,
bagus, megah, itu tuh berkat pastinya peran dan kontribusi kita semuanya ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa memberikan yang terbaik melalui Bank BCA, nomornya berbeda ya Bapak Ibu dengan persembahan kas gereja, dan amplopnya juga khusus. Silakan Bapak Ibu tergerak hatinya untuk kita sama-sama membangun gereja kita ini secara fisik ya, supaya kita menjadi lebih nyaman, lebih enak lagi dalam berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, kita juga mari sama-sama dukung dalam doa untuk saudara-saudara seiman kita yang sedang mengalami mungkin kesehatannya terganggu, yaitu Bapak Agus Suwarji, mertua Bapak Putut, kemudian Bapak Wisuhandi dan Bapak Zakaria Saragih. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna. Kita sangat yakin dan percaya darah Yesus itu sanggup menyembuhkan, itu sempurna ya. Dan kita juga mau bersama-sama mendoakan jemaat Terate yang berulang tahun. Dan minggu lalu hari Rabu 4 Februari ada Ibu Elia Susana yang berulang tahun. Bu Elia, selamat ulang tahun. Kemudian juga Kamis tanggal 5 Februari itu ada saudara Zivan Alwin Kenzo Aquino gitu ya. Mana ya, nggak ada ya, nggak hadir. Oh ada, lagi pura-pura lihat handphone. Selamat ulang tahun ya Alwin. Kemudian hari Sabtu tanggal 7 Februari ada Ibu Christine dan Pendeta Pratama Dr. Lydia Jonathan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, makin setia melayani Tuhan. Nah, yang terakhir saya juga akan membacakan laporan kas gereja untuk penerimaan sejumlah Rp48.634.238 dan untuk pengeluarannya sejumlah Rp49.916.204. Ada saldo Rp2.718.034. Itu adalah laporan kas gereja kita semua. Dan kemudian juga laporan kas pembangunan gereja ini sampai dengan tanggal 7 Februari 2026. Penerimaan itu ada Rp1.400.569.185 dan pengeluarannya adalah Rp1.264.607.682. Jadi ada saldo sebesar Rp134.161.503 dan juga ada sumbangan 100 zak semen. Dan ini juga Bapak Ibu juga kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu sekalian yang rajin suka membeli gitu ya, penjualan makanan. Ini juga sangat berarti buat kita semua. Hasil penjualan makanan sampai tanggal 1 Februari 2026 sebesar Rp17.025.500. Tuhan yang memberkati. Tuhan tidak melihat jumlahnya besar kecilnya, tapi Tuhan melihat hati kita yang benar-benar tulus ya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya mau ini ya Bapak Ibu sekalian mau menginformasikan juga bahwa penggunaan dan laporan setiap dana ini kita sampaikan transparan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai jemaat Terate, pemilik, karena gereja ini adalah milik kita bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga memberikannya transparan informasinya dan sehingga Bapak Ibu sekalian juga bisa ikut memantau setiap laporan atau rincian dari kas, baik kas gereja maupun kas pembangunan ini juga Bapak Ibu sekalian kalau mau tahu itu silakan bisa menghubungi sekretariat gereja. Kita apa ya, terbuka gitu ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, terbuka. Kalau mau tahu silakan menghubungi sekretariat gereja untuk sama-sama kita juga memantau ya tentang pergerakan atau perputaran uang di gereja ini. Demikian warta gereja untuk sepekan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan setiap penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita angkat pujian, aku mau selalu bersyukur. Lagu yang tadi ya, lagu pertama. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan, terima kasih atas setiap anugerah Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Kau menuntun setiap langkah hidup kami dan Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar menjadi pribadi yang bersyukur dan senantiasa selalu mengingat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan, baik yang di on-site tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama dengan kami, Roh Kudus yang selalu memeteraikan hidup kami ya Bapa. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami percaya biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami masing-masing dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami berdoa Tuhan untuk rangkaian ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya kami sangat percaya Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami, Kau yang memberikan kekuatan dan kemenangan buat kami dan kami pulang, enggak seperti kami datang tapi kami pulang dengan kemenangan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan kami Kau jadikan umat yang lebih dari pemenang. Dan pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Asher, kemudian juga WL, singer, pemain musik, multimedia, soundman, hamba-Mu juga Tuhan yang Bapak Henry Suhardiman. Kami percaya Kau yang berkati setiap pelayanan-pelayanan mereka ya Bapak, berkati dalam setiap apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan untuk rangkaian ibadah yang akan dilaksanakan setelah ibadah raya ini. Ada ibadah anak, ibadah remaja, kemudian juga rangkaian ibadah dalam seminggu ini Tuhan, ada ibadah doa, kemudian juga ada ibadah doa pagi Tuhan setiap hari Sabtu, kemudian juga rencana untuk fellowship kaum pria dan wanita tanggal 14 Februari, juga acara Semarak Kemerdekaan di bulan Agustus nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap rencana, setiap program kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami dan kami percaya kehendak-Mu itu, rencana-Mu itu adalah rencana yang terindah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan dan berdoa juga untuk setiap persembahan yang kami mau berikan. Kami mau Tuhan memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk Tuhan. Kami rindu Tuhan karena Kau lebih dahulu mengasihi kami ya Bapa. Kami mau membalas cinta kasih-Mu Tuhan dengan apa yang terbaik yang kami bisa, kami mau berikan buat Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan, biarlah untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pendeta John Samuel beserta Ibu Gembala, beserta keluarganya ya Bapak. Kau pakai beliau Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam mengembalakan kami sebagai domba-domba-Mu ya Bapak. Berikan kesehatan, berikan hikmat akal budi, berikan kemampuan Tuhan supaya beliau Tuhan diberikan kesabaran juga dalam membimbing kami Tuhan semakin dekat kepada firman Tuhan. Dan juga kami juga berdoa untuk para wakil gembala, para pengurus di tempat ini ya Bapak. Kau pakai kami Tuhan, berikan kesatuan hati di antara kami. Biarlah kami saling support, saling mendukung, saling mengasihi satu sama lain Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan dengan jemaat-Mu di tempat ini, untuk membangun Tuhan jemaat ini Tuhan bisa menjadi berkat buat banyak orang ya Bapak. Dan kami rindu Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan beribadah bersama kami di tempat ini. Dan berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, Kau yang memberkati Tuhan, baik yang punya usaha sendiri, bekerja maupun yang sekolah. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Berikan kami juga hikmat akal budi, hikmat marifat daripada-Mu saja. Biarlah apa yang kami lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan Engkau buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semuanya ya Bapa, kami percaya Engkau yang selalu bersama dengan kami. Kalau kami juga pada pagi hari ini berdoa juga Tuhan, biarlah gereja ini menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat untuk lingkungan di sekitar kami Tuhan, untuk RT RW semuanya ya Bapa. Kami rindu Tuhan orang bisa melihat kami ini beda karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Biarlah sekali lagi Tuhan, kami gak mau jadi gereja yang eksklusif, tapi kami mau memberkati Tuhan banyak orang, memberkati jiwa-jiwa Tuhan. Sekali lagi bukan buat kami Tuhan, bukan untuk kuat gagah kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan.
Kami rindu Tuhan Indonesia penuh dengan lawatan Tuhan. Indonesia banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan di dari akhir zaman ini. Kami rindu Tuhan banyak orang yang mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka dan satu-satunya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan berdoa juga untuk pemerintahan kami, baik yang mulai dari Presiden, Bapak Presiden, Wakil Presiden maupun pemerintahan di pusat maupun daerah. Kau taruh Tuhan orang-orang yang takut akan Tuhan, biarlah mereka dapat memimpin, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan berhasil, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, di akhir rangkaian ibadah kami pada pagi ini, kami teringat akan saudara dari Bapak Gembala Sidang kami yang tinggal di Malang, namun pada saat ini ada di dalam perawatan di Singapura karena kondisi kesehatannya terganggu. Bapak, saat ini kami bersatu hati mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang melawat, Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang menyucikan dan menguduskan hidupnya Tuhan. Mungkin kondisi lahiriahnya merosot Tuhan, tetapi biarlah kondisi tubuh batiniahnya diperkuat hari lepas hari, sehingga di dalam keadaan apapun yang sedang dialami saat ini, beliau boleh tetap mengucap syukur dan percaya Engkau adalah satu-satunya Allah penolong. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, kami percaya mukjizat masih ada. Bila Tuhan berkehendak, tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan dapat memulihkan, menyembuhkan kesehatannya dengan sempurna. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke rumah kami masing-masing, kembali ke aktivitas kami masing-masing, biar pertolongan dan pimpinan Tuhan saja kami boleh terima dengan sukacita. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Mari saudara-saudaraku, kita angkat tangan kita akan pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa Tuhan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan akan memberkati kesehatanmu. Tuhan akan memberkati segala pekerjaan tanganmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam kasih sayang anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang akan menolong kita, menopang kita, memimpin kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sepakat kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat pulang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.